Tanggal 4 Desember diperingati sebagai hari lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Indonesia. Motivasi yang paling mengemuka di balik gerakan ini adalah adanya rasa kekecewaan terhadap sikap pemerintahan di Jakarta yang sentralistis, utamanya dalam persoalan porsi ekonomi selain peninggalan masalah politik kesejahteraan Aceh. 4 Desember 1976 merupakan hari di mana Tengku Hasantiro, orang yang memprakarsai lahirnya GAM serta pengikutnya, mengeluarkan pernyataan perlawanan terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Pernyataan tersebut dilangsungkan di perbukitan Halimun di kawasan Kabupaten Pidi. Di awal masa berdirinya GAM, nama resmi yang digunakan adalah Aceh Merdeka (AM). Dilansir dari BBC, Hasantiro telah memprakarsai gerakan ini dengan jalan diplomasi dan militer yang panjang. Dan pada akhirnya, Hasantiro menggalang ide kemerdekaan tersebut. Namun akhirnya dijawab secara militer oleh Presiden Soeharto. Sempat lari ke hutan-hutan, Hasantiro memilih melarikan diri ke luar negeri dan bermuara kepada permintaan suaka politik di Swedia pada tahun 1979. Saat berada di Swedia, pria kelahiran 25 September 1925 ini berpikir bahwa ia akan melanjutkan gagasan kemerdekaannya, membawa rakyat Aceh, dan kali itu dengan tekanan pada perjuangan diplomatik. Meskipun demikian, di pertengahan tahun 80-an, bekas pengusaha ini menghidupkan kembali perlawanan militer dengan mengirimkan ratusan pemuda Aceh untuk berlatih kemiliteran di Libya. Anak-anak muda didikan militer Libya inilah yang belakangan tampil sebagai tentara Naugarar Aceh (TNA) yang kemudian disegani. Menyatakan perlawanan terbuka. Jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 menyulut kembali ide kemerdekaan yang masih bersemayam di masyarakat Aceh. Semula gerakan tersebut masih tertutup, namun lama-kelamaan semakin terbuka. Media-media di Indonesia pada saat itu bahkan secara mudah dapat melaporkan aktivitas militer GAM tanpa khawatir ditekan oleh pihak militer. Selain itu, adanya keberhasilan kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia tahun 1999 juga memunculkan tuntutan referendum di seluruh wilayah Aceh. Tuntutan tersebut memang masih tetap ditolak, namun secara perlahan tetapi pasti, sosok Hasantiro masih terus memprakarsainya. Pada pertengahan 2002, Hasantiro dan petinggi GAM lainnya di pengasingan melakukan konsolidasi. Mereka membentuk kembali struktur pemerintahan GAM, dan Hasan tetap menjadi pemimpin tertinggi. Di masa Presiden Abdurrahman Wahid, pertemuan informal di antara kedua pihak masih menemui kegagalan. Selanjutnya berganti dengan kepemimpinan Megawati. Upaya tersebut juga mengalami jalan buntu. Di masa Megawati ini pula, pemerintah menempuh operasi militer terbatas. Sebelum status ini dicabut setahun kemudian, dalam masa ini sejumlah juru runding GAM ditangkap. Efek dari tsunami Aceh. Adanya konflik berkepanjangan di antara GAM dan pemerintah Indonesia mulai mengalami perubahan setelah adanya bencana alam tsunami yang telah banyak
menimbulkan korban jiwa. Rupanya, bencana alam yang terjadi pada 26 Desember 2004 ini mampu melunakkan kedua belah pihak, tidak terkecuali Hasan Tiro. Gencatan senjata pun dilakukan, dan kedua belah pihak pun mau kembali ke meja perundingan. Kontak dengan Hasan Tiro pun dilakukan oleh pemerintah pusat, yang ternyata tidak mudah. Melalui perundingan maraton yang melibatkan Wakil Presiden Yusuf Kala dan pimpinan pusat GAM. Kesepakatan damai itu akhirnya ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Poin penting dalam kesepakatan tersebut yaitu pemerintahan Indonesia akan memfasilitasi pembentukan partai lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM. 4 bulan dari peristiwa tersebut, Tentara Naugara Aceh dibubarkan dan kemudian dibentuk komite peralihan untuk membubarkan mantan tentara dengan warga sipil. Perubahan politik di atas termasuk digelarnya pemilihan kepala daerah di Aceh membuat Hasan Tiro kembali ke tanah kelahirannya. Pada 17 Oktober 2008, 3 tahun setelah perjanjian damai itu, warga Aceh berbondong-bondong menyambut di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda hingga pusat kota Banda Aceh. Sejak saat itulah Hasan Tiro kembali menetap di Aceh, setelah lebih dari 30 tahun menyandang status sebagai pelarian politik. Pada 2 Juli 2010, dalam keadaan sakit dan dirawat di salah satu rumah sakit di Banda Aceh, Hasan Tiro kembali memperoleh status kewarganegaraannya setelah pemerintahan Indonesia memulihkan statusnya kewarganegaraannya. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai lahirnya gerakan Aceh Merdeka. Ketahui sejarah dan sosok pendirinya. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.